Sugeng Dalu, Rahayu, Rahayu dari Timur Bengawan. Del Gumandel Gendewati, cucunya Eyang dan Sil Bringsil. Ya, ketika Eyangmu ini berada dalam sebuah spiritual atau jiwa atau kesadaran itu, sebenarnya yang terjadi kesadaranmu dibentuk oleh the highest position, posisi tertinggi. Posisi tertinggi itu dimiliki oleh keluarga. Karena kuncinya, ketika engkau berkesadaran, kuncinya ada dalam sebuah bahasa. Bahasalah yang pertama dikenalkan oleh kedua orang tua. Dewa-dewimu lah. Mereka berdualah yang mengenalkanmu bagaimana engkau berbahasa dan berkata-kata. Sehingga merekalah yang pertama kali memberikan pengetahuan, pengalaman, dan memori kepadamu. Sejarah itu tidak serta-merta semata-mata bisa hidup sendiri. Pasti ada yang menghidupkan. Bukannya dia itu hidup sendiri. Contohnya ketika yang kemarin pergi ke candi belakang subuh itu, melihat relief. Ya. Di sana ya, ketika engkau pergi membaca yang namanya Pancabuta atau relief itu, engkau akan nggak tahu apa-apa. Engkau pasti nggak tahu apa-apa, yang yakin nggak tahu apa-apa. Kenapa yang bisa bilang nggak tahu apa-apa? Karena nggak ada memorinya di dalam pikiranmu. Meskipun itu dalam bentuk bahasa tulisan pun, kau tidak akan bisa membacanya. Karena dewa-dewimu, kedua orang tuamu, tidak mengajarkan untuk membaca itu. Jadi sejarah itu harus ada orang yang membawanya, menghidupkannya. Nah, untuk mengetahui semua rahasia dari semesta itu tidaklah gampang. Apakah dengan bersamati saja itu cukup? Tidaklah cukup. Engkau harus juga bisa menemukan orang yang tepat, tempat yang tepat, dan waktu yang tepat. Dari situlah sang satrio Paningit itu ada. Paningit bukan berarti tersembunyi. Beliau ada. Paningit adalah sebuah kesendirian. Kesendirian cucunya ya. Kesendirian. Dengan kesendirian kau akan tenang. Dengan kesendirian kau akan menemukan dan menghidupkan histori sejarah itu di dalam batinmu dan akan menemukan jawabannya. Meskipun ada nyanyian, dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah
bisa berubah. Ada peran, wah lupa yang nyanyinya. Ya, lanjutkan sendiri. Ada peran berpura-pura. Meskipun kau berpura-pura cucunya yang Silpringstil. Tetapi ketika cerita pewayangan seorang Bathara Guru bertemu dengan Durga dan menghasilkan Bathara Kala, maka Kala adalah simbol waktu. Waktu itu yang akan menjawab semuanya dari sebuah kepura-puraanmu itu. Nah, engkau paham apa yang katakan tentang masa depan dan masa lalu, sebuah sejarah dan masa akan datang. Jangan kau campur aduk. Saat ini adalah saat ini. Masa depan adalah masa depan. Ketika engkau terlalu banyak memikirkan masa depan, maka engkau akan membingungkan yang namanya alam bawah sadarmu. Ya, alam bawah sadarmu akan kacau. Ketika engkau berhalusinasi nanti dan sebagainya, maka alam bawah sadarmu akan kacau. Yang katakan sekali lagi, akan kacau. Karena ada jagat gede, jagat alit. Di dalam jagat alit terdiri dari sebuah sel-sel tubuh. Ada mitokondria, ya, mitokondria, bahasanya yang lupa. Mitokondria. Nah, tapi ada juga parasit. Nah, parasit ini sangat berbahaya di jagat alit. Parasit ini yang melukai sel-sel baik, bakteri baik, mitokondriamu. Bahkan parasit ini bisa melalui bahasa. Karena kepura-puraan, berpura-pura mengandung sebuah bahasa. Cara masuknya lewat bahasa. Nah, ketika sejarah, histori tidak bisa hidup sendiri, maka harus ada yang menghidupkan itu. Engkau paham apa yang akan kau lakukan sebagai anak cucu dari Nuswantoro ini dengan Samati. Ya. Keadaan bumi sedang tidak baik-baik saja. Sampai kapan yang udahlah. Yang nggak mau menceritakan kepadamu sampai kapan. Karena itu berhubungan dengan future, masa depan. Yang tidak mau dan tidak menginginkan menciptakan kebingungan di alam bawah sadarmu. Ketika engkau bingung di alam bawah sadarmu, engkau menjadi tidak suci. Karena suci bukanlah bersih, tapi suci adalah tenang. Ketika engkau tidak tenang, maka engkau tidak fokus. Ketika engkau tidak fokus, maka itulah yang diinginkan dojol. Mungkin hari ini dan esok engkau tidak akan bisa diadu domba karena engkau mempunyai logika. Makanya yang katakan kepadamu, bergurulah pada dirimu sendiri, bersamatilah
maka engkau akan tahu sejarah. Karena yang menghidupkan sejarah adalah dirimu sendiri. Jangan mengikuti Eyang, Silbringsel atau siapapun. Ketika engkau mengikuti, engkau hanya mengambil karakternya saja. Maka karaktermu, ciptomu, pikiranmu, itu akan sama dengan seseorang yang kau ikuti. Jika seseorang ini berhalusinasi terlalu tinggi, mempunyai ilusi yang begitu besar, mempunyai keserakahan yang begitu besar, mempunyai keinginan yang begitu besar, maka karaktermu akan sama dengannya. Tapi kau punya logika, kau punya otak. Otakmu lah yang membantumu untuk menggapai kebaikan dari alam semesta. Karena langsung kau berguru kepada sang semesta melalui pengalaman hari ini yang kau rasakan, bukan sejarah yang disampaikan, dibangkitkan, dihidupkan, diceritakan oleh seseorang. Ya, Pedit Nogok ini menggeliat terus, yang hanya bisa mewajangmu, mau berpesan kepadamu untuk selalu tenang dan fokus bersama dia. Karena di dalam tubuhmu sudah tidak murni lagi, mitokondriamu ada banyak parasit. Entah parasit itu melalui bahasa, entah parasit itu melalui sebuah kimia yang ada di dalam ragamu. Karena kehidupanmu berjalan dari waktu ke waktu, kimia apa yang masuk ke dalam tubuhmu yang tidak paham. Setiap orang mempunyai kimia berbeda-beda. Tapi ketika zat kimia diseragamkan untuk tujuan tertentu, maka mudahlah mereka untuk menghilangkan fokusmu dan akhirnya engkau berbuat hal-hal yang tidak baik untuk dirimu sendiri. Nah, yang katakan sebagai anak cucunya yang berspiritual, berkesadaran, janganlah khawatir, janganlah takut, janganlah bingung. Meski banyak zat kimia yang masuk ke dalam ragamu, tetapi jiwamu, soulmu harus tetap tenang dan fokus. Karena hanya itulah yang mampu mengendalikan kekeosan, kecarut-marutan yang ada nanti. Jika engkau flashback kembali ke video-video yang lalu, yang yakin kau hanya ngongok melongok karena apa yang katakan tidak jauh meleset dari apa yang sudah terjadi. Jadi yang mewajangmu, memberitahumu, lihat kembali apa yang katakan. Rahayu, rahayu, rahayu cucuku. Semoga semesta selalu melindungimu dari peran berpura-pura.